Sekali lagi, Vano mulai merasa iri pada putranya sendiri. Si kecil mungkin satu-satunya yang bisa membuat jantung Kinan berdebar. Meskipun demikian, setengah dari Farel secara teknis berasal darinya. Namun, dia tidak cukup narsis atau egois untuk berpikir bahwa Kinan mencintainya melalui Farel. Vano terkekeh pada pemikiran konyol yang tiba-tiba muncul di benaknya. Kinan mendengarnya tertawa ketika dia keluar dari mobilnya, jadi dia berbalik untuk bertanya, "Ada apa?" Vano menatapnya dengan intens dan mengajukan pertanyaannya sendiri. "Dalam keadaan apa menurutmu orang mulai memiliki pikiran egois?" Kinan menatapnya dengan bingung seperti sedang melihat orang idiot. "Dari mana pertanyaan ini berasal? Kurasa aku punya satu sekarang karena aku cukup egois untuk ingin menjadikanmu milikku," kata Vano sambil mendorong tangannya untuk membelai kepalanya. "Dan kupikir sudah waktunya kamu untuk minum obatmu." Kinan menajamkan pandangannya. Kepalanya tidak boleh disentuh oleh siapapun. Kinan menyerbu keluar dari mobilnya dan berjalan pergi tanpa sekalipun berbalik. Kekesalannya terlihat jelas. Namun, Vano tidak khawatir tetapi malah senang menggodanya. Vano mengusap jari-jarinya bersama-sama merasakan sensasi dari rambut Kinan yang tertinggal di kulitnya. Senyumnya semakin lebar. Siapa yang tahu menyentuh kepalanya akan sangat menyenangkan. Lalu, memeluk atau bahkan menciumnya. Apakah pengalaman itu akan seperti menghirup heroin? Aku yakin itu akan fantastis. Vano ingin segera merasakan sensasi itu tetapi dia mengerti dia harus bersabar. Sepanjang hidup Vano, dia tidak pernah kekurangan persahabatan dengan seorang wanita. Jika dia mau, wanita manapun akan siap membantunya. Karena itu, dia tidak pernah benar-benar menginginkan seorang wanita sebelumnya. Namun, kali ini dia menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada seorang wanita. Keinginan itu bahkan lebih kuat dari hasratnya terhadap teknologi komputer. Sementara dalam kabut keinginan yang menyenangkan, segera Vano kembali ke rumahnya. Namun, saat dia melangkah melewati pintu, ada Elena. "Vano," Elena memohon padanya dengan mata merahnya yang bengkak. Mamanya juga berkata dengan lembut, "Nak, kamu akhirnya pulang. Elena telah menunggumu sejak pagi. Kamu tidak tahu, dia menangis sepanjang hari." "Vano, apakah kamu serius ingin memutuskan pertunangan denganku?" Elena mulai menangis lagi. "Tolong jangan terlalu kejam terhadapku. Aku tahu aku telah melakukan beberapa hal buruk dan aku benar-benar menyesali semuanya. Jadi, apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku akan bersedia melakukannya untuk menebus diriku sendiri." Vano, hal yang terjadi bertahun-tahun yang lalu benar-benar tidak ada hubungannya dengan Elena. Jangan salahkan dia. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan Mama, kata Nyonya Dirgantara meminta maaf. Vano biasanya orang yang santai dan murah hati kepada orang-orang di sekitarnya. Dia biasanya akan menyetujui tuntutan mereka tanpa syarat dengan mengangkat bahu. Karena itu, Elena dan Nyonya Dirgantara berpikir selama mereka memasang wajah meminta maaf, Vano akan melunakkan hatinya dan memaafkan mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa penampilan santai Vano berasal dari ketidakpeduliannya. Saat dia mengarahkan pandangannya pada sesuatu, tidak akan ada bergeming. "Jadi, kamu di sini untuk meminta penebusan?" Vano menatap Elena dengan wajah mendung. Elena mengangguk seperti anak anjing yang mendapat hadiahnya. "Ya, tidak peduli apa yang kamu minta aku lakukan, aku akan dengan senang hati melakukannya selama kamu mau memaafkanku. Terimalah bahwa pertunangan berakhir tanpa keributan, dan aku bersedia melupakan pelanggaran lain di belakang kita." Mata Elena melebar. "Kamu masih ingin memutuskan pertunangan? Tapi tidak. Aku tidak ingin meninggalkanmu, Vano. Kamu tidak punya hak untuk mengatakan tidak." Vano menyela permohonannya dengan kasar dan wajah Elena memucat. "Juga,
Kamu tidak diterima di sini lagi. Vano menjatuhkan bom lain sebelum menuju ke atas tanpa memandangnya lagi. Elena berputar ke dalam keputusasaan. Vano telah memadamkan semua harapan di hatinya. Sudah berakhir. Benar-benar tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Hanya dalam sehari, dia tidak hanya kehilangan haknya untuk menikah dengannya, tetapi juga harapan untuk menebus dirinya sendiri. Elena tidak dapat memperkirakan begitu banyak hal yang akan terjadi hanya dalam satu hari. Keheranan dan keterkejutannya dibagikan oleh banyak orang. Terlepas dari pertunangan yang terputus antara Vano dan Elena, Kinan bahkan sesumbar bahwa dia bisa membuat anggota tubuh manusia buatan yang sempurna. Tugas yang keluarga Dirgantara telah menghabiskan 20 tahun mencoba untuk mencapai tetapi masih belum ada hasil. Dia berkata dia akan menyelesaikannya dalam sebulan. Selain itu, Vano juga berencana untuk menikahinya lagi. Semalam, Kinan menghantam hati semua orang seperti asteroid yang tersesat. Tidak ada yang menyangka wanita yang pergi tanpa menimbulkan riak bahkan 3 tahun lalu akan muncul kembali dengan cara yang begitu megah. Kinan muncul di pesta ulang tahun Farel dengan profil tinggi dan sekarang sekali lagi, menjatuhkan begitu banyak kejutan di keluarga Dirgantara. Tidak peduli apakah mereka yang mengenalnya atau tidak, mereka menyaksikannya kembali dengan perasaan yang rumit. Tentu saja, ada beberapa yang berharap dia menyelesaikan komebak yang sempurna sementara yang lain berdoa agar dia gagal total. Diandra berasal dari kubu terakhir. Ini karena dialah yang mempelopori teknologi buatan yang hampir sempurna. Dia tidak akan membiarkan siapapun mencuri milik Mia. Oleh karena itu, Diandra tiba di lab lebih awal keesokan harinya, siap untuk menyambut Kinan. Di awal hari itu, Rolls-Royce mewah milik Vano muncul di depan rumah Kinan, jelas menunggunya. Ketika Kinan keluar dari pintu depan, dia melihat Kinan duduk di belakang. Matahari terbit menyinari onyx kendaraan berwarna, dan sinarnya dipantulkan dalam fraktal lampu yang berkilauan. Vano, yang mengenakan setelan mahal, menusuknya dengan tatapan yang bahkan lebih ganas dari matahari. Ketika dia melihatnya muncul, dia turun dari mobilnya, menahan pintu dan mengantarnya masuk dengan setengah senyum yang mempesona. "Masuk, aku akan membawamu ke lab." Bahkan suaranya penuh dengan maskulinitas magnetis. Wanita mana yang tidak ingin pintu mereka terbuka untuk seorang pangeran tampan, yang menawarkan untuk mengantarmu bekerja di mobilnya yang mahal sambil menunjukkan senyum 10 juta watetenya? Jawabannya tidak ada, karena setiap wanita akan tersentuh oleh kejutan pagi ini dan beberapa bahkan mungkin berjanji untuk menikah dengannya di tempat hampir setiap wanita. Kinan nyaris tidak mengedipkan mata. Dia sama sekali tidak terkesan dengan sikap romantis Vano. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu yang hampir tidak ada, "Bukankah kamu mengatakan kamu akan meminta seseorang menjemputku?" "Yah, seseorang itu adalah aku. Kebetulan tempatmu sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, itu demi kenyamanan," jawab Vano sambil tersenyum jahat. "Dan ya, kenyamanan itu juga merupakan kenyamanan sehari-hari. Yah, itu salahnya karena memilih tempat tinggal yang begitu dekat dengan rumahnya. Pikiran harus berbagi tumpangan ke dan dari tempat kerja setiap hari dengan Kinan membuat hati Fang melakukan caca perayaan. Kinan memikirkan itu juga dan dia langsung menyesali pilihan pindahnya. "Beri aku alamat lab, aku bisa pergi sendiri, aku tidak ingin merepotkanmu," katanya acuh tak acuh. "Tidak masalah, ayo, masuk. Karena misi ini, kita akan menghabiskan banyak waktu untuk berhubungan dekat, jadi sebaiknya kamu membiasakan diri dengan ini," Vano menawarkan dengan nada resmi tapi tentu saja, makna sebenarnya jauh lebih ambigu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.